pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh para pembuat keputusan. Tahapan tersebut biasa meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat terpecahkan, terlebih dahulu harus kita kenali apa masalahnya. Banyak jenis keputusan yang berbeda harus dibuat dalam organisasi. Seperti bagaimana membuat suatu produk, bagaimana memelihara mesin, bagaimana menjamin kualitas produk, dan bagaimana membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dasar dalam proses pengambilan keputusan. Prosesnya meliputi penetapan tujuan, mengidentifikasikan permasalahan, mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif. Yang pertama, menetapkan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengerahkan tujuannya. Apakah spesifikasi yang dapat diukur hasilnya ataupun sasaran yang bersifat umum. Tanpa penetapan tujuan, pengambilan keputusan tidak bisa menilai alternatif atau memilih suatu tindakan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi. Permasalahan merupakan kondisi di mana adanya ketidaksamaan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan adanya identifikasi yang tepat atas penyebab permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecahan permasalahan yang potensial. Akan tetapi, dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa proses pencarian alternatif pemecahan masalah seringkali terbatas. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Alternatif yang baik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang dicapai. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Jika suatu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Sekalipun langkah ini sudah jelas, akan tetapi seringkali keputusan yang baik sekalipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Apa sih pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko? Yaitu suatu kejadian atau keadaan di mana terjadi dua kemungkinan, hasil berhasil atau enggaknya yang akan terjadi jika mengambil suatu keputusan dalam suatu peristiwa. Untuk mengambil keputusan dalam kondisi berisiko, kriteria yang digunakan ada dua, yaitu kriteria expenditure value, yaitu untuk mengaplikasikan konsep nilai ekspektasi pengambilan keputusan. Pertama-tama harus memperhatikan probabilitas kejadian untuk masing-masing kondisi dasar. Jadi, setiap masalah yang memperkuatkan konsep tertentu, kita harus mengetahui dulu apa masalah tersebut supaya kita bisa memecahkan masalah itu supaya tidak ada masalah lagi. Dan yang kedua yaitu kriteria expand opportunity loss, yaitu EOL, yaitu yang berkaitan dengan nilai ekspektasi adalah expense opportunity loss atau peluang rugi ekspektasi. Untuk menghitung EOL, kita dilakukan dengan mengalihkan probabilitas dengan penyesalan. Untuk setiap hasil keputusan, kriteria minimal regret merupakan contoh dari tingkat penyelesaian untuk menunjukkan tingkat penyesalan. Nilai penyesalan yang mungkin dialami oleh pengambil keputusan jika keputusan dihasilkan memberikan hasil di bawah hasil maksimum. Expensive value of perfect information. Nah, yaitu kadangkala untuk memberi informasi kita harus memberi tambahan berkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang. Jadi, setiap kita mempunyai informasi, kita harus melihat dulu dari masa lampau, masa kemarin, masa lalu untuk dikaitkan dengan masa sekarang atau masa depan. Nah, agar keputusan yang dihasilkan lebih baik, diperlukan untuk mengambil keputusan supaya kita bisa mengetahui gimana bisa kedepannya dengan lebih baik lagi dan untuk masa depan yang akan datang. Nah, sebagai contoh, seorang investor perumahan menyewa seorang pengamat ekonomi untuk membuat analisa ekonomi guna menentukan secara lebih akurat
kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk membayarnya, nilai informasi yang akan diperoleh oleh inspektor tersebut akan membayar uang nilainya, tidak lebih dari manfaat yang diterima. Jadi, informasi memiliki nilai maksimal tertentu yang menunjukkan batas jumlah uang yang bersedia dikeluarkan oleh pembuatan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Model keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Perbedaan model keputusan dengan ketidakpastian terhadap model dengan resiko terletak pada probabilitas kejadian dari setiap alternatif keputusan. Model keputusan dengan resiko probabilitas dari setiap kemungkinan kejadian untuk setiap alternatif keputusan dapat diketahui. Sebaliknya, dalam model keputusan dengan ketidakpastian besarnya probabilitas kejadian tidak diketahui. Model keputusan dalam kondisi ketidakpastian disebut pula dengan model keputusan tanpa probabilitas sebuah kondisi pengambilan keputusan. Mengandung beberapa komponen, yaitu keputusan itu sendiri, kejadian yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Contoh model keputusan dalam kondisi ketidakpastian: seseorang investor ingin membeli salah satu dari 3 jenis perumahan. Ia memutuskan antara sebuah apartemen, bangunan kantor, dan gudang kantor. Dasar di masa yang akan datang akan menentukan besarnya laba yang diperoleh investor tersebut adalah keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk. Laba yang akan dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi dasar yang terjadi ditunjukkan dalam tabel berikut. Keputusan untuk membeli apartemen, bangunan kantor, gudang. Kondisi dasar: kondisi ekonomi baik S 50 130. Kondisi ekonomi buruk S 30 S 40 S negatif 40 S 10. Menjelaskan tentang tujuan pengambilan keputusan. Nah, tujuan pengambilan keputusan pada kegiatan di organisasi itu, kegiatan itu sebenarnya terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kegiatan organisasi tadi dibuat dan diharapkan berjalan secara lancar dan efisien agar dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, sifat dari pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bersifat tunggal. Artinya saat pengambilan keputusan tersebut kita hanya fokus dari satu masalah saja, tidak fokus terhadap masalah yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu bersifat ganda. Dari saat kita mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan masalah-masalah yang lainnya. Nah, itu bersifat kontradiktif. Nah, selanjutnya agar di sini saya juga akan membahas komponen-komponen dalam pengambilan keputusan. Nah, agar dalam pengambilan keputusan lebih terarah, maka kita harus mengetahui unsur-unsur atau komponen-komponennya. Yang pertama, sebelum mengambil keputusan kita harus mempunyai tujuan. Nah, sebelumnya kita harus paham apa dari tujuan pengambilan keputusan kita. Contohnya saat kita ingin membeli mobil baru. Nah, kita harus tahu tujuan kita membeli mobil baru itu untuk apa. Yang kedua yaitu identifikasi atau faktor-faktor alternatif. Identifikasi alternatif. Jadi kita harus mengetahui pilihan-pilihan alternatif saat kita mengambil keputusan yang pertama. Jangan hanya saja mempunyai tujuan satu. Dari kita nanti bikin data apa tujuan selain itu, apa selain mobil, apa seperti itu. Yang kedua yaitu kita memperhitungkan atau mengenai faktor-faktor sebelumnya atau itu di luar jangkauan manusia. Mengetahui faktor-faktor sebelumnya di luar jangkauan manusia. Contohnya sebelum kita membeli mobil, biasanya kita sudah paham ke belakangnya kita membutuhkan apa saja. Contohnya biaya bensin. Nah, seperti itu kita harus paham biaya bensin berapa. Yang faktor setelah itu komponen yang terakhir yaitu sarana atau alat ukur untuk mengevaluasi pengambilan keputusan tersebut. Nah, biasanya kita harus memakai tadi alternatif pakai pengukuran seperti itu dan melakukan jangkauan tadi. Kita harus tahu berapa biaya bahannya yang kita perlukan itu berapa. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George Teri, dasar-dasar pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu intuisi.
Intuisi adalah suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan ini memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini ada segi positif dan segi negatifnya. Adapun segi positifnya yaitu yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan segi negatifnya yaitu yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua yaitu sulit mencari pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenarannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Dan yang terakhir yaitu pengalaman. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan baik buruknya, untung ruginya, keputusan yang akan diambil. Karena pengalaman, seseorang yang menduga masalahnya, walaupun hanya melihat sepintas saja, mungkin sudah menduga cara menyelesaikan masalah tersebut. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta akan memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan untuk mengambil keputusan itu lebih tinggi, sehingga orang yang menerima keputusan yang dibuat akan menerima dengan rela dan lapang dada. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang keempat yaitu berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini biasanya dilakukan oleh atasan terhadap bawahnya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki segi positif dan segi negatifnya. Adapun segi positifnya pertama yaitu kebanyakan penerimanya adalah bawahannya, terlepas apakah itu menerimanya dengan sukarela atau terpaksa. Yang kedua yaitu keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu memiliki otentisitas atau otentik. Sedangkan segi negatifnya yaitu yang pertama dapat menimbulkan sifat rutinitas. Yang kedua yaitu mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Yang terakhir, sering melewatkan permasalahan yang harusnya dipecahkan sehingga akan menimbulkan kekaburan. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang terakhir yaitu rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional ini bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan nilai atau hasil dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, kejelasan masalah, yang kedua, orientasi tujuan, yang ketiga, pengetahuan alternatif, yang keempat, preferensi yang jelas, dan yang terakhir, hasil maksimal. Analisis pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah pada solusi. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Skema dan struktur pohon keputusan adalah satu permodelan dari struktur root graph. Secara umum, pohon keputusan adalah suatu gambaran permodelan dari suatu persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Nah, pohon keputusan pada gambar 2.5 dibaca dari atas ke bawah. Simpul paling atas pada pohon ini adalah simpul akar. Simpul yang ditandai dengan tanda kotak di simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari cabang keputusan mempresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa diambil. Hanya satu keputusan yang dapat diambil dari satu waktu. Nah, kemudian dalam beberapa pohon keputusan juga sering disertakan simpul tambahan, yaitu simpul probabilitas. Simpul ini biasa ditandai dengan gambar lingkaran kecil yang disertai dengan angka-angka yang terletak pada cabang-cabang yang mengakar pada simpul probabilitas. Angka-angka yang terletak pada cabang-cabang tersebut merupakan probabilitas kesempatan munculnya keputusan yang ada di cabang tersebut dalam pilihan.
Selanjutnya, strategi dalam pengambilan keputusan adalah semua spesifikasi lengkap dari semua kemungkinan pilihan yang sesuai dengan kriteria hasil dari sebuah pengambilan keputusan suatu masalah secara sekuensi dengan menggunakan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat diartikan sebagai alat untuk membuat ide yang secara umum dapat mengacu kepada graf atau sebuah model dari keputusan-keputusan dan akibat-akibat yang dapat muncul dari keputusan-keputusan tersebut, termasuk peluang terjadinya suatu kejadian, biaya yang dibutuhkan, dan utilitas. Nah, melalui pohon ini, strategi terbaik untuk mengaktualisasikan peluang kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi disertai dengan analisa-analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil dengan menggunakan pohon keputusan tersebut.